Grand Prix Safety Officer FIM, Franco Uncini mengaku takut menggelar MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika mengacu kondisi terkini usai berlangsungnya tes pramusim pada 11-13 Februari. MotoGP Mandalika rencananya digelar pada tanggal 20 Maret mendatang. Dengan sisa waktu kurang lebih 1 bulan, Uncini menyampaikan FIM akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang di Mandalika untuk memperbaiki trek. Kami menyelesaikan tes tanpa masalah apapun, tapi kami takut untuk menggelar Grand Prix MotoGP Mandalika dengan kondisi seperti ini. Kami sedang berkomunikasi dengan pihak terkait dan kami sudah memberi pemahaman tentang masalahnya. Kami akan mencari solusi untuk menggelar Grand Prix dengan aman dan tenang, kata Uncini dilansir dari Gipone. Sebelumnya, beberapa pembalap mengalami masalah ketika mencoba sirkuit Mandalika. Pembalap Yamaha Monster Energy Fabio Quartararo terbentur kerikil di bagian leher, sementara pembalap Ducati Pecco Bagnaia menunjukkan bekas memar di lengannya akibat terkena batu. Kendala kerikil lepas dan debu yang berada di lintasan ini jadi sorotan tersendiri. I want nobody but you. Meskipun tes MotoGP Mandalika telah dilakukan disebutkan Dorna berjalan sesuai harapan. Sirkuit Mandalika memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setelah menggelar tes pramusim MotoGP 2022. Tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 telah dilangsungkan pada 11-13 Februari tahun 2022. Jutaan pasang mata publik hingga pebalap MotoGP memberikan sorotan besar kepada sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ini. Keindahan lokasi dan karakter lintasan yang dinilai menantang menjadi daya tarik tersendiri dari sirkuit Mandalika. Namun, gelaran tes pramusim di sirkuit Mandalika yang notabene venue baru untuk ajang MotoGP ini sempat mengalami kendala. Sejumlah pebalap memberikan keluh kesah terkait kondisi lintasan yang kotor sehingga mengganggu jalannya tes. Kondisi tak ideal itu bahkan sempat membuat hari pertama tes pramusim dihentikan sementara seusai red flag dikibarkan. Hal tersebut dilakukan agar marshal dapat membersihkan trek sebelum tes kembali dilanjutkan. Kendala utama yang paling banyak didengar dari para rider adalah batu kerikil yang terlempar dari motor-motor pebalap lainnya di depan mereka. Juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, merupakan salah satu pebalap yang mengutarakan keluhan ini. Saya membalap di belakang Franco Morbidelli, dan menerima banyak kerikil, tutur Fabio Quartararo dikutip dari Gipone. Setelah beberapa saat, leher saya mulai sakit. Bayangkan jika ada 3-4 pebalap di depan dengan jumlah lap yang banyak, ucap rider Monster Energy Yamaha itu. Selain itu, Fabio Quartararo juga menilai lapisan aspal semakin berkurang selama 3 hari tes pramusim di sirkuit Mandalika. Adapun pebalap Aprilia Alex Espargaro menilai lintasan di sirkuit Mandalika belum siap karena kondisi yang kotor. Treknya belum siap, Anda tidak bisa mengemudi dengan benar di awal, itu sangat berbahaya. Kami terbiasa dengan trek berdebu. Situasi serupa terjadi di sirkuit Losail, Doha, kata Alex Espargaro. Di lintasan Losail, kami selalu menemukan banyak pasir pada hari pertama. Lalu, setelah beberapa putaran, tidak apa-apa, imbuhnya. Akan tetapi, hari ini, hari pertama, di Mandalika, itu buruk. Permukaannya tidak bisa dilewati dan sangat berbahaya, tidak cukup aman, ujar Espargaro. Sementara itu, media Inggris The Race menulis bahwa lintasan sirkuit Mandalika yang kotor bisa berdampak lebih buruk. Sebab, lontaran batu-batu kerikil bisa terlihat sepenuhnya jika lintasan digunakan secara massal pada ajang balap sesungguhnya di Moto3, Oto-Oto, hingga MotoGP, terlebih, ketika deretan pebalap memacu motornya seusai start dimulai. Sementara itu, jurnalis The Race Simon Patterson menuliskan bahwa trek di sirkuit Mandalika tidak sesuai dengan spesifikasi. Media tersebut menulis demikian setelah berbicara dengan sumber di paddock. Dituliskan bahwa komposisi batu yang direkomendasikan konsultan tak dipakai di lintasan sirkuit Mandalika. Alih-alih memakai materi yang direkomendasikan,
Lintasan sirkuit Mandalika malah memakai batu yang ditambang secara lokal. Oleh karena itu, motor yang berkecepatan 354 km per jam cukup membuat batu terhempas dan membahayakan rider di belakang. Situasi ini berbeda saat sirkuit Mandalika menggelar seri terakhir WSBK 2021. Saat itu, tidak ada masalah dengan kondisi aspal karena motor WSBK memiliki power yang lebih rendah dan cuaca tengah hujan sehingga suhu lintasan turun. Menurut sumber Derace itu, satu-satunya solusi untuk mengatasi hal itu adalah melakukan pengaspalan ulang dari start hingga finish, dengan menggunakan spesifikasi material yang benar. Namun, Derace menilai bahwa perbaikan trek secara menyeluruh akan sulit diselesaikan tepat waktu, sebelum MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret tahun 2022. Hal tersebut mengingat material dan alat-alat khusus berada di luar Lombok. Di sisi lain, Carlos Ezpeleta selaku Chief Sporting Officer Dorna Sports menilai kondisi trek sirkuit Mandalika yang masih kotor bukan permasalahan besar. Carlos Ezpeleta menganggap kondisi trek sirkuit Mandalika seiring berjalannya waktu terus membaik. Hal itu dibuktikan dengan waktu lap para pebalap. Kondisi secara keseluruhan sangat baik. Terkait kondisi trek sirkuit Mandalika kotor itu bukan masalah besar. Hal itu mudah ditangani, kata Carlos Ezpeleta. Kami, semua pebalap, dan tim sangat senang berada di sini, ujar Carlos Ezpeleta menambahkan pendapatnya soal sirkuit Mandalika.